Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabatku sekalian, para pecinta dunia tosan aji dan benda pusaka. Pada tayangan kesempatan kali ini, saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari para sahabat, para pecinta benda pusaka dan penggemar dunia tosan aji. Ini ada beberapa yang mengirimkan WA, menghubungi saya melalui WA, menanyakan tentang pusaka yang baik untuk dirawat atau dikoleksi. Apakah ada pusaka itu yang tidak baik untuk dikoleksi? Ini pertanyaan ini sebenarnya kalau saya jawab menurut versi saya, ini menurut saya ya, menurut versi saya, karena masing-masing kolektor atau pecinta benda pusaka berbeda-beda pemahamannya. Menurut saya begini, kalau saya yang tidak mau mengkoleksi benda pusaka itu adalah satu, yaitu benda pusaka yang kondisinya dikatakan ini, kalau menurut katanya orang Jawa ini meletek, dalam pembuatannya ini meletek, terjadi belah pada bilah. Ada yang bilang bahwa ada salah satu dapuran keris belah bilahnya, ini dikatakan wah ini yang bagus tuahnya, yang bagus, yang dicari-cari ini. Kalau menurut saya itu merupakan kesalahan pada saat pembuatan, pada saat penempaan. Jadi besinya ini pecah atau besinya ini belah. Ini menurut saya, versi saya, tidak baik untuk dikoleksi. Kemudian benda pusaka temuan. Memang beberapa kolektor banyak yang berpendapat atau banyak yang menyukai benda pusaka yang hasil temuan. Kalau saya tidak suka dengan benda pusaka temuan. Karena apa? Menurut pemikiran saya, menurut versi saya, benda pusaka temuan itu kenapa kita bisa mendapatkan benda pusaka itu dengan temuan? Berarti benda pusaka tersebut sengaja dibuang atau dilarung. Kalau benda pusaka ini energinya positif, bagus energinya, bagus tuahnya, tidak mungkin oleh pemiliknya akan dibuang atau dilarung. Nah, kenapa dilarung? Karena mungkin auranya atau tuahnya atau hodamnya ada negatif, makanya dilarung atau dibuang. Saya tidak mau mengkoleksi benda pusaka hasil temuan. Karena apa? Dikhawatirkan ada energi negatifnya, kemudian kita pelihara, nah ini akan berakibat nanti ada energi negatif kepada pemilik barunya. Ini kalau menurut versi saya. Nah, kemudian benda pusaka yang kurang baik untuk dikoleksi atau tidak baik menurut saya, yaitu kondisinya sudah rusak. Kondisi benda pusaka yang sudah kondisinya rusak. Nah, ini kondisi benda pusaka yang sudah dalam kondisi rusak. Biasanya korosi yang sudah parah. Korosi yang sudah parah. Nah, kalau di keris kita bisa melihat bahwa keris pusaka tersebut peksinya sudah patah, peksinya sudah tidak utuh. Nah, kalau berbicara tentang peksi, itu loh, besi yang ada di deder itu loh, yang ada di handle. Kalau keris itu kan ada besi yang masuk, kita masukkan ke deder atau handle. Nah, itu namanya peksi. Yang panjang itu loh, itu namanya peksi. Nah, itu kalau kondisinya sudah patah, sudah tidak utuh peksinya, itu menurut saya tidak bagus untuk dikoleksi.
Kemudian dari bilah. Kalau untuk bilah, sebaiknya pilihlah bilah pusaka yang masih utuh, terutama bagian sor-soran. Karena sor-soran ini adalah tempatnya yoni atau tuahnya pusaka. Ini nomor satu di bagian sor-soran. Kalau sor-soran ini sudah rusak, misalnya kembang kacangnya rusak atau bonjonya rusak, ini udah tidak bagus untuk dikoleksi. Kemudian untuk bagian ujungnya bilah, ini juga menentukan. Kalau ujungnya ini sudah keropos, ujungnya sudah patah, ini saya kira tidak baik juga untuk dikoleksi karena berpengaruh kepada tuah atau pedangnya. Kemudian ada lagi juga keris yang namanya keris owahan atau keris yang dirubah. Misalnya saya kasih contoh seperti dapur Nogo, dapur Singo, ini banyak yang owahan juga. Nah, ini sudah jelas keluar dari dapur aslinya. Ini tidak baik juga untuk dikoleksi. Nah, kemudian ada juga yang keris yang pernah mengakibatkan atau mencelakai pemilik keris sebelumnya. Ini juga kalau kita mengetahui sejarahnya pernah mencelakai atau pengaruhnya jelek bagi pemilik sebelumnya, sebaiknya benda pusaka tersebut jangan dipelihara, jangan dikoleksi. Ini menurut versi saya. Beberapa versi menurut saya benda pusaka yang tidak baik untuk dikoleksi. Nah, kemudian ada lagi dari rekan kita yang menanyakan tentang bagaimana tujuan kita atau bagaimana intinya kita mengkoleksi benda pusaka. Apakah harus berhubungan dengan esoteri atau dunia goib, atau hanya selepas kita koleksi benda pusaka saja untuk melestarikan budaya atau yang disebut nguri-nguri budaya. Nah, di sini kalau menurut versi saya namanya orang mengkoleksi benda pusaka. Menurut saya ya, boleh Anda berpedoman lain, berpendapat lain, boleh, silahkan, bebas. Tapi kalau menurut saya, namanya orang yang mengkoleksi benda pusaka, baik keris, baik tombak, baik pedang lameng, baik golok keramat, baik kujang, baik apapun, yang namanya mengkoleksi benda pusaka, mau apapun alasannya, mau apapun dalihnya, mau uri-uri budaya, mau melestarikan kebudayaan, mau menjaga melestarikan dari peninggalan para leluhur kita dan lain sebagainya, tetap ujung-ujungnya menurut saya larinya ke esoteri. Tetap menurut saya kalau mengkoleksi benda pusaka, terutama keris-keris pusaka, tetap larinya ujung-ujungnya ke esoteri. Nah, bagaimana seandainya rekan-rekan atau para sahabat ada yang tidak menginginkan koleksinya itu mengandung unsur esoteri misalnya, atau bagaimana? Mudah, tinggal bagaimana kita memilih barang yang akan kita koleksi. Bisa misalnya kita mengkoleksi keris-keris buatan sekarang yang oleh pengrajin. Ini kalau keris-keris sekarang kebanyakan dikerjakan bukan oleh empu, tapi pengerjaannya oleh pengrajin, bukan oleh empu. Nah, yang demikian benda pusaka tersebut rancang bangunnya bagus, dapurannya bagus, rapi, indah, tapi tidak ada unsur esoterinya. Ini bagi yang menyukai seni saja, menyukai bentuk dari benda pusaka atau keris itu saja, tanpa mengejar unsur esoteri.
bisa mengkoleksi benda pusaka yang buatan-buatan sekarang, buatan-buatan pengrajin. Nah, kalau masih mengejar atau menginginkan koleksinya benda pusaka keris sepuh misalnya, keris yang buatan empu, keris yang benar-benar era kerajaan-kerajaan terdahulu, apa kerajaan Singosari, apa kerajaan Majapahit, apa kerajaan Mataram. Nah, ini udah jelas pasti berhubungan dengan unsur esoteri. Nah, berbeda dengan pengkoleksi atau kolektor benda pusaka yang mengutamakan keindahan saja. Nah, silakan Anda mencari benda pusaka yang sifatnya hanya sebagai hiasan atau sebagai pajangan, silakan. Tapi kalau saya, selain benda pusaka tersebut harus indah dilihat, harus indah dipandang, benda pusaka tersebut haruslah ada tuahnya, harus ada energinya, harus ada gunanya buat kita koleksi benda pusaka itu. Itu kalau menurut saya. Jadi itu mungkin saya menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat saya sesama penggemar dan pecinta dunia benda pusaka dan dunia tosan aji. Nah, kemudian ada lagi satu lagi pertanyaan yang saya lupa nih, saya jawab nih. Sekarang saya jawab, yaitu tentang bagaimana kalau kita sebagai seorang pemula menyukai atau menggemari benda pusaka. Ini sebaiknya mencari benda pusaka yang berdapur apa, atau berpamor apa, atau mencari benda pusaka yang bagaimana kalau kita sebagai seorang pemula penggemar benda pusaka. Di sini saya jawab. Ini kebetulan hampir lupa ini pertanyaan ini satu lagi belum saya jawab. Ini barusan saya lupa. Nah, ini rekanku demikian ya, sahabatku ya. Saya jawab sekarang. Namanya benda pusaka, namanya bagaimana kita itu menyukai benda pusaka. Kita kalau masih pemula atau kita yang sudah senior dalam benda pusaka, kalau memilih benda pusaka, pilihlah yang kita sukai, yang kita seneng, itu loh. Kalau ada orang yang ngomong, ada orang yang berbicara bahwa pusaka pertama harus berdapur brojol, pusaka pertama harus berdapur ilam upe. Sebenarnya ini tidak salah, sebenarnya benar, saya tidak menyalahkan. Cuman kalau Anda menanyakan kepada saya jawab sesuai versi saya. Kalau menurut saya, yang terbaik benda pusaka itu adalah apa yang menurut Anda seneng, yang Anda sukai. Nah, sekarang gini, contoh misalnya, Anda pertama menyukai benda pusaka, kemudian Anda akan memahari sebilah benda pusaka. Kebetulan berdapur, misalnya dapurnya ulang geni, Anda mampu untuk memahari, Anda senang melihat benda pusaka tersebut, ya dimahari, dibeli saja karena Anda itu suka dan Anda mampu untuk memahari, dibeli saja walaupun belum pernah punya pusaka. Begitu melihat pusaka berdapur pulang geni, harganya cocok dengan isi dompet Anda, dengan isi kantong Anda, cocok, dibayar, dimahari, nggak masalah menurut saya. Yang penting baik-baiklah Anda merawat benda pusaka tersebut. Walaupun bagaimanapun namanya, walaupun benda pusaka, walaupun keris pusaka, semua itu adalah benda
tapi seakan-akan benda tersebut adalah benda yang mempunyai energi atau tuah. Jadi harus dirawat dengan baik-baik di sana. Tidak harus brojol, tidak harus tilam upeh, tidak harus berdapur apa, tidak. Bebas, bagaimana Anda kerentaknya hatinya, bagaimana mampunya, keuangannya di mana. Walaupun pusaka pertama berdapur ini, berpamor ini, berdapur itu, berpamor itu, tidak masalah, asalkan Anda menyukai keris tersebut, sanggup memahari, tidak masalah. Berdapur apapun dijadikan sebagai keris yang pertama, tidak masalah. Ingat, ini versi saya, menurut saya, termasuk saya sendiri. Pertama kali saya menyukai keris pusaka, pertama saya mengkoleksi benda pusaka, keris saya berdapur sangkelat. Nah, keris saya berdapur sangkelat. Tangguhnya, estimasinya belambangan. Ini banyak, dulu juga banyak orang yang bertanya kepada saya, loh, kok keris pertama dapurnya kok sangkelat? Udah gitu keris dari tangguh era belambangan. Kalau keris belambangan kan terkenal ini, keris yang kebanyakan memang dari segi esoterinya adalah keris-keris keras. Jadi keris-keris yang bisa dikatakan ngebit, keras kerisnya, auranya keras. Ini apakah kuat kira-kira gini? Betul. Ya, kita kembalikan lagi ternyata kepada diri kita masing-masing. Kalau dari awal kita memang sudah mempunyai bekal dan kita merawat benda pusaka itu dengan baik, nah ini buktinya juga sampai sekarang. Pusaka pertama saya ini membawa manfaat bagi saya. Tidak pernah ada kejadian yang macam-macam, tidak pernah menyusahkan, tidak pernah istilahnya ada apa-apa karena benda pusaka tersebut. Walaupun pertama saya punya keris pusaka, kerisnya adalah dapur sangkelat, tangguhnya adalah tangguh belambangan. Ternyata cocok, tidak masalah. Nah, di situ saudaraku. Contohnya dari pengalaman saya sendiri. Nah, saya nggak dongengin orang lain. Terserah orang bilang begini-begini. Yang penting sahabatku bertanya kepada saya akan menyampaikan sesuai dengan pengalaman saya di dunia perkerisan. Mungkin itu aja. Barangkali ada kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf. Mari kita melestarikan kebudayaan dari bangsa kita. Jangan sampai benda pusaka asli Indonesia jatuh ke tangan orang asing, tapi bangsa kita sendiri tidak mengenal benda pusaka peninggalan leluhurnya. Akhir kata saya sampaikan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.